bagian kelembagaan Pak. Ini tim fasilitatornya Mas Indra sama Mbak Brenda Pak. Ini yang jelas dulu namanya PNP Mandiri Perkotaan Pak, program ini. Sebelum ganti kotaku. Di Jember mulai tahun 2009 ada di 37 kelurahan dan desa di 5 kecamatan Pak. Kota 3 kelurahan, Kaliwates, Patrang sama Sumbersari, yang desa Ambulu sama Timurrejo. Nah, di 37 kelurahan ini pasti ada BKM, PKBKM-nya Pak. Cuman memang cara keaktifan beda-beda. Iya. Secara keaktifan beda-beda. Nah, saya kebetulan di Jember baru 1 bulan ini Pak, baru pindah dari Surabaya Pak. Meskipun aslinya orang Jember tapi aslinya Jember. Gede juga Pak rumah saya. Cuma sudah jadi kos-kosan Pak. Kalau saya tinggal di Surabaya. Ini baru balik 1 bulan dan melihat Jember ya sudah ada perubahan Pak. Banyak perubahan Pak. Untuk khusus kotanya untuk BKM sudah banyak yang sudah mandiri, yang bisa sudah melobi dinas, sudah mendapatkan dana gitu Pak. Nah harapan ke depan Pak, ini memang ada sinergi dari BKM dan kelurahan. Misalkan di kelurahan ada dana kelurahan atau dana APBN. Nah ini harapannya memang bersinergi dengan BKM untuk penanganan untuk masyarakat kumuh dan masyarakat yang miskin Pak, terutama seperti itu. Apapun kegiatannya Pak, baik sosial, terus lingkungan maupun kalau ada misalkan bantuan dana perguliran juga diperbolehkan. Gitu, Pak. Sejak tahun 2009 BKM ini kalau kegiatan sosial dari PNPM maupun kota sudah banyak Pak, ada pelatihan bikin memasak, pelatihan bikin spray di kelurahan dulu Pak acaranya. Tata boga, terus kewirausahaan sudah banyak, rias manten. Jadi sudah banyak masyarakat Tegal Gede yang menerima manfaat dari program ini Pak. Kalau yang infrastruktur apalagi Pak tadi sebutkan sudah banyak Pak. Jamban, drainase, paving. Alhamdulillah sampai saat ini masih terjaga Pak. Kecuali lokasi perkampungan itu kedatangan perumahan Pak, baru berubah lagi Pak jalannya. Itu Pak Lurah. Ya itu Pak, kalau pengantar dari kami sekilas tentang apa ya program ini yang ada di Kelurahan Tegal Gede ini Pak. Dan ini timnya nih khusus di Kelurahan Tegal Gede aja ya? Tidak Pak, jadi 8 orang ini langsung kemarin, kalau tahun kemarin Pak ini 1 Jember ya ini timnya, 1 Jember 37 Jember ya. Cuman khusus untuk bulan Maret sampai dengan bulan Juni besok kami hanya mendapatkan SK dari pusat itu hanya 1 kelurahan yang kami dampingi di Jember ini. Tegal Gede. Banjarsengon. Oh, Banjarsengon. Kalau ini kita silaturahmi nih Pak. Udah pikir di sini. Betul. Kalau ini kita silaturahmi Pak. Yang pertama ada surat dari pusat ingin silaturahmi ke sini, hanya kita menemani Pak. Tetapi koordinasi secara informal tetap terjalin Pak. Meskipun bukan tidak kami dampingi. Betul. Besok Tegal Gede kami undang untuk rapat di Malang Pak, untuk latihan di Malang 4 hari Pak. Ini dari Tegal Gede 2 orang, Bujang sama KPP. Ini undangannya dari kementerian Pak. Untuk rapat di Hotel Bintang 5 Bujang, di Mercure Pak, Grand Mercure. Undangannya dari kementerian langsung, Tegal Gede 2 orang. Nanti kita membicarakan pasca program ini ada atau tidak pasca Juni ini, harapannya apa yang bisa dilakukan Tegal Gede bersama pemerintah daerah. Jadi di situ Pokja kumpul semua Pak, dari Bapeda, di PRKP, di Malang itu, sekarang dengan Tegal Gede nanti membahas kedepannya seperti apa. Gitu Pak. Ya mungkin Mas Robi, karena Mas Robi mengizinkan hujan untuk ke Malang ya, Pak Lurah sudah tahu mungkin bisa difasilitasi Pak Lurah. Ya, itu tadi nggak ada dana taktis ya. Karena ini untuk kelurahan depan, Tegal Gede ke depan ini. Tapi tadi itu kan modal apa ya? Modal pengalaman. Oh iya Pak. Romi dan sebagainya itu kan bisa menjadi ini portofolio lah. Yang tadi saya sampaikan bahwa negara ini kan sudah demikian ini sudah dibantu lah oleh LKM ini, masyarakat bisa menemukan orang-orang yang siap untuk berkembang. Karena tidak semua orang yang kita anggap mereka mungkin kategori miskin, sangat miskin ataupun mungkin rentan miskin ya, mereka itu mau lepas dari status itu. Karena apa? Karena mentalnya itu. Kita bantu, ya wes dihabiskan. Kita kasih pinjaman, ya wes dihilangkan gitu dan sebagainya. Ini kan berarti kan tidak ada ini kan tanggung jawab kan gitu.
Nah, mereka yang memiliki tanggung jawab ini kan harus terus dijaga. Jadi harapan saya tadi itu, ini dibawa ke forum itu, disampaikan. Pak, mereka yang sudah kita bina, Pak, ini kan sudah melalui berapa tahun, berapa dan sebagainya, ya kan? Kalau perlu Bu Ujang cukup paham detail masing-masing apa istilahnya? KSM itu. Yang ini usahanya apa, yang ini lintasnya apa, ini apa. Nah ini Pak butuh untuk terus berkembang. Betul. Daripada mungkin dana itu diberikan tanpa sasaran yang jelas ya, seperti dana bantuan kan banyak kan, harapannya kan mensejahterakan masyarakat. Ya lebih baik mungkin kepada orang yang sudah teruji secara attitude, secara moral dan sebagainya itu perlu dikembangkan dan dikuatkan. Agar apa? Mereka yang punya mental yang masih bermasalah, mereka mau berubah. Betul. Nah, gitu. Termotivasi Kebutuhannya sih kan gitu kan. Betul. Nah, ketika ini dibiarkan, akhirnya orang-orang ini kan ya mungkin karena keadaan. Betul. Karena apa? Kan jangan sampai kita kemudian salahkan maling yang nyolong karena dia kelaparan kan. Nah, Gitu. betul Pak. Jadi Bisa jadi kan betul. itu tadi yang ditanyakan Pak Lurahnya dulu, kenapa ada dia ngasih makan dulu? Walaupun Pak Lurahnya ada anggaran ya. Tapi tetap kita ikhtiarkan kalau masalah kurang makan lah ya. Karena tidak hanya bantuan pemerintah yang coba kita carikan, dari berbagai swadaya masyarakat juga kita ikhtiarkan. Lalu dari dengan adanya program pertama waktu bantuan masih ada Pak. Memang dengan adanya BKM ini, karena BKM ini yang tahu tetangga kanan kirinya seperti apa. Jangan sampai bantuan ini menambah dosa dari orang yang tidak berdosa menjadi berdosa. Nah, memang harapannya memang seperti itu. Nah, memang sasaran dari tiap-tiap bantuan ini kan punya sasaran berbeda-beda Pak. Tapi untuk dana bergulir ini dulu awalnya hanya untuk modal kecil untuk masyarakat yang miskin, betul Pak. Betul Ada miskin. tahapannya. Jadi tidak boleh yang punya itu tidak boleh. Iya, Yang menengah ke miskin, atas, yang usaha. yang usaha. Betul. Bukan untuk yang menengah ke Berarti atas. kan dia kan mau berubah gitu loh. Betul Pak. Cuma butuh uluran tangan, butuh kebijakan. Betul. Kalau dalam agama Islam itu kan ada penyeimbangan dengan cara distribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah yang dikelolakan. Nah, negara kan salah satunya dengan cara seperti itu. Ya tanpa ada sentuhan kebijakan negara ya tetap yang miskin makin miskin, yang lain makin lain. Jurangnya ini kan didekatkan gitu. Bukan berarti kita tidak boleh kaya. Nah, yang bawah ini kan meningkat. Cuma seringkali mereka yang keadaan miskin itu kan karena mentalnya. Kelihatannya mereka kaya dan sebagainya, tapi ketika mereka tidak amanah, tidak jujur, di kayak pinjaman gak dibalekno, ditagih malah diseneni saya tagih gitu kan. Mau iki duwe negara urusane dan sebagainya kan pasti begitu ya. Ya kan? dan sebagainya. Nah, berarti ini kan memang sudah tidak mau dibantu. Apakah mau dibiarkan ya? Sementara ini biarkan aja dulu. Nah, yang ini aset ini Bu. Nah, kan bisa disampaikan nanti di forum itu, ini aset yang luar biasa. Sekian tahun, mulai sejak tahun berapa nih Bu ya? 2010 lah. 2010 anggapannya, berarti kan sudah 13 tahun sudah bisa menemukan sekian orang. Kemudian diapakan ini? Apa mau dibiarkan aja? Jangan-jangan nanti balik lagi kan? Nah, kalau ini mungkin kemudian disupport. Ada beberapa usaha itu yang mungkin yang dagang bakso ditambahi rombongnya, atau berdagang apa ditambahi. Ya tetap dalam rangka untuk produktivitas itu, bukan untuk konsumsi kan gitu. Itu nanti akan pelan-pelan mereka akan naik kan kelasnya. Nah, ketika mereka sudah naik kelas, ya mungkin bahasanya mungkin oleh KM kan ada kriteria. Oke, gantian ya pinjamnya. Anggap saja ini kan uang belajar lah ya. Ya, memang media belajar program ini. Belajar. Tapi ya mereka yang sebelum itu kan kita betul-betul seleksi. Betul seleksi. Selama 13 tahun Bu Ujang melakukan seleksi ini, proses pembelajaran yang luar biasa. Dan semua orang bisa bertahan seperti ini kan gitu. Orang. Mereka 1 tahun, 2 tahun ya udah bertahan. 3 tahun berkurang, 4 tahun, 5 tahun hilang sudah. Biasanya kalau sudah lewat 10 tahun tuh bisa lebih eksis sudah. Iya. Sehingga pemerintah ya ketika momentum itu Bu, harus disiapkan bahasanya proposal Bu Ujang dalam menyampaikan dengan portofolio yang sudah didapatkan. Oke, Pak Ujang
dan Bu Ujang dan Pak Lurah, kami sebenarnya Pak, ada rakor dengan BPRKPJK Pak. Jadi kami mohon maaf. Satu hari itu. Gimana? Ini Pak, bergeser ke sana. Untuk Bu Ujang ya, nanti mungkin Pak Ujang sakit. Oh iya, belum saya sampai baru Oke, datang. baru datang. Iya. Nah, nanti kalau pas Nanti agak saya sehat-sehat. WA ya. Oke. Karena dari kelurahan nggak bisa Pak. Kenapa Pak? Dari kelurahan nggak bisa. Jatahnya untuk dosen ada Oh, di sini. Oke. Kalau bisa nambah Pak Ujang bisa 3 orang. Oke. Itu. Jadinya dosen ya. Oke, kemarin dosen itu dari Jember 2 orang, 1 orang dari UNER, 1 orang harapannya dari Polije, gitu. Sudah tak sampaikan Pak Gita, mudah-mudahan sakit. Belum. Punten dan Bapak Ibu sekalian PKPKM, terima kasih banyak sudah membangun negara ini lewat Tegal Gede ini, jalannya. Ya, ya. Terima kasih loh Mas. Sama-sama, Mohon maaf Bu. kalau ada kesalahan, Oke. kekurangan. Alhamdulillah balik Jember ketemu Bareng-bareng. Bu Ujang lagi, ketemu Pak Sugeng lagi. Barangkali 9 tahun Pak di luar kota Pak. Oh gitu ya. Dulu, Mutar-mutar. dulu di Jember terus pindah gitu. hanya ini yang bisa kami Oke. berikan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Oke, monggo terima kasih banyak. sama-sama. Oke. Nah,